pertemuan kali ini saya Rahmatin Hasanah akan menyediakan materi pembelajaran yang keempat ya. Jadi video kali ini adalah video yang keempat yang saya bagikan di YouTube. Untuk saat ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu materi lanjutan dari bab 3. Kalau kemarin asam, basa, dan garam, sekarang adalah tentang identifikasi asam, basa, dan garam. Nah, di sini ya, ini adalah contoh hasil dari praktikum asam basa menggunakan indikator buatan, ya ini identifikasi asam, basa, dan garam. Di sini yang pertama, larutan bisa bersifat asam, basa, atau netral. Untuk mengetahui sifat larutan, maka digunakan indikator asam, basa, dan garam. Yang kedua, indikator asam basa akan menghasilkan warna yang berbeda jika dicelupkan atau digunakan pada larutan asam basa. Yang ketiga, indikator asam basa bisa menggunakan indikator buatan dan indikator alami. Nah, indikator yang digunakan untuk identifikasi ada dua macam yang tadi saya jelaskan, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Pertama, kita menggunakan indikator buatan. Pada indikator buatan ini biasanya menggunakan kertas lakmus atau universal, di mana memiliki keunggulan. Yang pertama, lakmus dapat dengan cepat bereaksi dengan asam atau basa. Lakmus bisa tahan lama karena sukar bereaksi dengan oksigen. Yang terakhir, lakmus bisa diserap oleh kertas sehingga bisa dibentuk. Di sini warna lakmus ya, di sini warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan netral. Ya, di sini ada beberapa indikator yang saya gunakan dengan beberapa larutan asam, basa, dan netral. Yang pertama, lakmus merah. Kalau pada larutan asam berwarna merah, pada larutan basa berwarna biru, pada netral atau air garam akan berwarna merah. Sedangkan lakmus biru kalau pada larutan asam merah, kalau pada larutan basa berwarna biru, sedang untuk selanjutnya pada indikator buatan. Pada indikator buatan di sini saya contohkan yaitu dengan indikator universal. Dengan indikator universal caranya ya, indikator universalnya itu kita masukkan ke dalam larutan seperti ini. Setelah itu maka kita samakan dengan gambarnya, nanti ikut pH berapa. Kalau pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7 atau sama dengan 7. Kemudian dengan kertas lakmus. Ini jika kertas lakmusnya warna biru dicelupkan pada larutan asam akan universal. Di sini ya, pada indikator warna universal pH-nya masing-masing berbeda. Jika kurang dari 3 warnanya merah, ada pas 4 berarti warnanya merah jingga, kalau 5 warna jingga, kalau pH-nya 6 warna kuning, kalau 7 warna hijau kekuningan, kalau 8 biru kehijauan, kalau 9 warna biru, dan lebih dari 10 warnanya akan berubah warna ungu ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa untuk mengetahui indikator kertas lakmus jika mengetahui sifat asam, basa, atau garam dengan cara mencelupkan
Yang kedua yaitu indikator alami. Tadi indikator buatan, sekarang yang alami. Yakni indikator yang biasa digunakan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Antara lain bunga kembang sepatu, kunyit atau kunir. Yang ketiga kol merah, atau juga mungkin di sekitar lingkungan kita ya ada bunga mawar, terus ada lagi mungkin daun jati dan yang lainnya. Itu juga sebagai indikator alam. Saya contohkan beberapa gambar. Ya, ini adalah gambar bunga sepatu. Nanti dari kelopak ya, kelopak atau bunganya yang ini yang warna merah ini ya. Yang warna merah ini yang saya kasih warna biru, yang merah ini ya, ini namanya kelopaknya, ini juga kelopaknya. Kelopak bunga itu nanti kita haruskan bisa menggunakan blender dengan air sedikit atau dengan lumpang ya. Dan alunya ya di situ nanti kita haluskan, terus kita ambil airnya, dicampur air sedikit, terus kita ambil. Itu sebagai ekstrak bunga sepatu. Untuk ekstrak kunyit atau kunir ya, ini saya paparkan gambarnya kunyit atau kunir ya, warnanya berbeda ya. Bolehlah kalau ini yang sudah jadi ya, mungkin ada yang kita beli ya yang sudah jadi, atau mungkin yang ini kita tumbuk ya, kita tumbuk sedikit terus kita campurkan air dan airnya itu yang akan kita gunakan sebagai ekstraknya. Yang terakhir adalah kol merah. Ini adalah contoh gambar kol merah ya. Kol merah ini kita blender dengan sedikit air, nanti airnya yang kita ambil sebagai ekstraknya. Ini ya, kalau bunga kol atau kol merah ini susah kita cari kecuali di supermarket atau mall ya. Jarang kita temukan ya. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selesai sudah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang sudah melihat list-list dari video saya. Dan boleh kalian kasih jempol ke atas ya, jempol ke atas jika kalian suka, dan jempol ke bawah jika kalian tidak suka, tidak apa-apa ya. Syukur-syukur kalian akan mensubscribe ya, untuk menambah semangat saya membuat video pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.